Hari ini saya mendapat pertanyaan dari pejuang beasiswa tentang beasiswa luar negeri, terutama Australia Awards Scholarship ya, AS, atau yang sekarang juga dikenal dengan Australia Awards Indonesia atau AAI. Pertama, apakah harus diterima dulu di perguruan tinggi di Australia? Jawabannya tidak. Jadi Anda tidak harus diterima dulu di perguruan tinggi di Australia untuk bisa mendaftar beasiswa AAS ini. Tapi harus melakukan investigasi, penelitian, harus browsing perguruan tinggi di luar negeri, terutama di Australia, kemana Anda akan sekolah jika nanti diterima beasiswanya. Jadi nanti di formulir pendaftaran itu akan ada pertanyaan mau sekolah di mana, jurusan apa. Jadi itu harus tahu. Jadi artinya biarpun belum harus diterima, tetap harus melakukan penelitian dulu, tetap harus browsing dulu, tetap harus melakukan pengamatan jurusan apa yang cocok di universitas mana Anda akan sekolah. Oke. Yang kedua, kalau TOEFL-nya kurang sedikit atau IP-nya kurang sedikit, boleh daftar tidak? Oke, ini sebenarnya mirip begini nih. Kalau mau daftar polisi gitu ya, terus tingginya kurang sedikit, boleh daftar nggak? Atau misalnya kalau daftar pegawai bank gitu misalnya, kalau wajahnya kurang menarik, padahal syaratnya harus menarik wajahnya, bisa daftar atau enggak? Atau mirip yang lain lah. Kalau secara teoritis saya akan jawab harusnya nggak boleh ya, karena kan syaratnya ada. Salah satu tujuan mereka membuat syarat di situ berarti harus dipenuhi kan. Itu satu kalau pendapat saya. Yang kedua, Anda akan bersaing dengan ribuan orang. Dan ribuan orang itu pasti sebagian besar atau mungkin semuanya memenuhi syarat. Jadi kalau Anda memenuhi syarat saja sudah tidak, bagaimana bisa bersaing? Itu pendapat saya pribadi. Tapi kalau memang mencoba, biasanya saya katakan begini, silahkan dicoba, daftar saja. Siapa tahu ada keajaiban. Tapi intinya menurut saya kita harus mulai dari sesuatu yang bisa dihitung dengan objektif, tidak mulai dengan keajaiban gitu ya. Yang ketiga, rekomendasi dari siapa? Itu wajib nggak rekomendasi itu? Pertama, surat rekomendasi itu untuk master by coursework itu tidak wajib. Ya, tapi kalau untuk PhD, untuk sekolah S3 itu wajib rekomendasinya. Tapi menurut saya rekomendasi itu tetap penting. Jadi kalau boleh sarankan, apapun nanti jenjang yang Anda akan daftar, baik itu S2 maupun S3, usahakan ada rekomendasi. Nah, dari siapa rekomendasi itu? Minimal ada dua. Satu dari pembimbing skripsi dulu ketika S1 atau tesis ketika S2, karena ini perlu dari orang yang tahu betul kualitas akademik kita. Ya, itu pertama. Yang kedua, bisa dari atasan atau rekan kerja, sebaiknya ya rekan kerja yang lebih senior gitu ya, karena dia akan menilai kita dari segi profesional dalam bekerja. Jadi ada dua rekomendasi yang menurut saya wajib. Satu, orang yang mengatakan secara akademik kita bagus. Dua, yang mengatakan secara profesional, etos kerja atau kinerja kita juga bagus. Jadi gitu ya. Jadi semoga jawaban saya atas 3 pertanyaan ini bisa membantu teman-teman yang sedang berjuang mendapatkan beasiswa Australia.